kalau dia sudah memposting masih dalam batasan tataran normatif ya normatif. Tapi kalau memang sudah menginjak kepada suatu area pidana tentunya kita proses. Let's go! Depan ya. Ikut. Tadi hasil pemeriksaan B? Saya serahkan kepada lawyer saya untuk menjelaskan. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Tadi klien kami ada Jering diperiksa sekitar ada kurang lebih 13 pertanyaan terkait dengan beberapa postingan Instagram dengan akun JRXSID tertanggal 13 Juni 2020 dan postingan tertanggal 15 Juni 2020. Dan terhadap itu tadi sudah dijelaskan bahwa pertama tidak ada kebencian terhadap dokter secara pribadi terhadap tenaga kesehatan maupun kebencian terhadap ID. Bahwa apa yang dilakukan, yang dijelaskan tadi, yang dilakukan itu adalah dalam rangka kritik berharap besar justru kepada ID agar karena ID satu-satunya yang dijawab tadi ya, ID adalah satu-satunya organisasi profesi kedokteran di Indonesia ya, dan diakui oleh undang-undang, sehingga pada saat memposting tentang ID itu adalah situasinya ada peristiwa-peristiwa ibu hamil banyak yang kemudian diwajibkan rapid test sebagai syarat pelayanan. Oleh karena itu kemudian ada kerugian-kerugian termasuk ada yang meninggal. Sehingga itu yang tadi dijelaskan membuat kerugian dan akhirnya bertanyanya kepada ID karena itu bagian dari percaya ID ini adalah punya kekuatan penuh untuk mengubah kebijakan yang lebih baik gitu. Itu aja sih kurang. Bagaimana terkait dengan kata kacungnya itu tadi? Apakah juga dipertanyakan di pemeriksaan? Kata kacung itu soal tafsir saja dan itu bukan apa namanya. Karena kacung itu kan istilahnya bukan budak belian gitu ya. Itu kacung itu ya pelayan atau dalam KBBI gitu. Jadi sebetulnya dan tafsirnya itu juga bukan sebagai budak belian. Ya, ID itu ya diharapkan adalah memang tidak hanya ikut agenda-agenda WHO gitu. Gitu sih prinsipnya yang tadi ya. Berapa pertanyaan dulu? Sekitar 13 pertanyaan. Status masih status saksi? Sementara masih saksi. Ada upaya rekonsiliasi dengan ID? Iya, tadi juga kita jelaskan di keterangan tambahan bahwa di depan penyidik bahwa pada prinsipnya klien kami itu memang mengutamakan mediasi karena ini masalahnya adalah persepsi. Persepsi Jering adalah persepsi mengkritik, mungkin persepsi ID adalah merasa dihina, sehingga persepsi ini harusnya diketemukan di diskusi begitu aja, sehingga alatnya adalah mediasi atau rekonsiliasi. Tergantung nanti pihak ID juga seperti apa, karena sekali lagi yang disampaikan oleh Jering adalah justru itu adalah bagian dari harapan kepada ID karena ID punya power yang penuh sebagai satu-satunya organisasi profesi sebagai agent of change dan juga di dalam ADRT-nya itu dan harapan itu makanya di postingannya minta penjelasan, Jering minta penjelasan ID terhadap masalah penggunaan rapid test dalam layanan rumah sakit sebagai syarat layanan rumah sakit yang nyata-nyata itu juga sudah dilarang oleh Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Poinnya masih sama soal yang seperti yang di awal. Gitu ya. Kalau misalnya ID tidak mau dia bilang tetap pilih jalur hukum gimana? Kami tidak mau berandai-andai. Ya. Tapi kalaupun artinya kami tidak mau berandai-andai, kita tetap upayakan upaya-upaya kekeluargaan
dan pidana adalah jalan terakhir gitu aja. Kalaupun toh memang tidak, ini kan kita lihat nanti saja. Jering soal statusnya ini justru malah berubah menjadi pengaduan, gimana tanggapannya? Gimana? Soal statusnya yang tadinya yang akhirnya malah berujung ke pengaduan ke polisi, gimana? Status Oh, kan kritik, tapi iya. kemudian dibalasnya dengan pengaduan gitu. Terus, Ya inilah pentingnya ini ya. Bagi saya sih di sini pentingnya untuk segera klarifikasi. Jadi itu yang terbaik. Status saya yang tentang ID itu kan meminta penjelasan. Jadi alangkah baiknya jika ID mau berdialog dengan saya langsung sehingga kita bisa bertemu di titik yang ideal gitu. Jadi sebenarnya sih menurut saya sih semua ini sebenarnya bisa diomongin karena saya tuh murni tidak ada kebencian, tidak ada niat untuk menjatuhkan nama ID karena saya percaya penuh, saya menaruh harapan besar kepada ID. Saya percaya mereka punya kemampuan, kecerdasan, data segala macam untuk melakukan sesuatu untuk merubah regulasi yang merugikan rakyat-rakyat kecil ini. Tapi karena mereka diam, akhirnya saya minta penjelasan. Karena mereka tidak bisa memberi saya penjelasan, akhirnya ujungnya seperti ini. Dengan kasus ini, apakah ke depan akan mempertanyakan sesuatu dengan lebih santun? Mungkin. ya karena soal persepsi ini kan gaya bahasa atau apa agak susah ya. Santun nggak, kecuali ada batasannya. Mana yang santun, mana yang tidak santun, ukurannya berapa gitu. Kalau ada derajatnya, berapa derajat dia santun, berapa tidak, itu mungkin bisa diukur. Kan absurd soal santun itu soal persepsi kan. Iya. Gitu aja. Yang jelas kan saya tidak ada nuduh ID sebagai organisasi korup atau organisasi yang pembohong atau organisasi yang licik atau organisasi yang yang istilahnya kasar itu loh. Itu kalau menurut saya sih persepsi saya pribadi kata kacung itu ya tidak rendah, itu sama dengan Sebenarnya tidak ada menyebut Ikatan Idiot Indonesia. nggak pernah ngomong itu ikatan idiot. Maksudnya beliau kacung berarti apa di situ? Ya pelayan, maksudnya Sesuai KBBI. sesuai KBBI. Sesuai KBBI itu kamus besar bahasa Indonesia, teman-teman bisa cek. Kalau saya di rumah kan saya sering disuruh-suruh sama istri, ya saya di rumah saya kacungnya istri saya gitu. Kalau misalnya ada orang bilang, oh Jering kamu kacungnya Nora ya? Iya. Emang kenapa? Tapi bukan budak belian. Bukan budak belian. Itu yang budak belian itu budak lebih belian rendah itu lagi. tidak punya. Budak belian itu tidak pernah merdeka atas dirinya gitu. Iya. Itu budak belian. Makanya Jering tidak menggunakan diksi budak belian. Tidak. Kalau saya dibilang kacung itu biasa-biasa saja. Untuk beli kan kritik. Pasti beli punya solusinya. Apa solusinya bisa disampaikan di sini? Iya, solusinya jelas. Segera cabut syarat rapid test sebagai syarat untuk menerima layanan kesehatan. Karena sudah terbukti merugikan banyak pihak dan dokter-dokter juga sudah menyatakan membuat statement jika ahli-ahli sudah membuat statement jika rapid test itu tidak akurat dan tidak cocok, tidak layak dijadikan syarat layanan kesehatan. Jadi segera cabut itu aja lah, biar rakyat-rakyat yang kita semua tahu kan sejak pandemi ini semua orang susah, semua orang kesulitan. Jadi kenapa harus ditambah problem mereka? Jika ada solusi untuk meringankan beban hidup mereka ya lakukan saja. Gitu. Jika tidak berbahaya, untuk apa? Nanti kalau tes PCR setuju ya? Kalau ada tes PCR setuju? Tes Swab. maksudnya. Sama sih, maksudnya Sepanjang dipakai alat administrasi, syarat administrasi ya tidak setuju. Kalau sebagai alat kesehatan tidak ada problem, rapid diterima. Sebagai alat pendeteksi antibody ya rapid. Memang terus apa? Selain itu, kalau pendeteksi virus ya swab. Tapi kalau dijadikan alat administrasi, syarat administrasi itu problem. Syarat pekerjaan, syarat perjalanan, syarat layanan kesehatan. Terus dapat surat 14 hari. Memangnya setelah dapat surat bebas COVID 14 hari karena tes itu terus virus nggak berani dekat. Kan itu logika yang keliru juga gitu. Keluar dari lab juga bisa terpapar, tapi bawa surat bebas COVID selama 14 hari. virusnya bisa baca itu. Virusnya Artinya kalau itu dilakukan karena belum ada obat atau belum ada pencegahan, seperti apa? ya solusinya kita kan bayar pajak, solusinya suruh pemerintah. Jadi Terima ya, terima kasih ya teman-teman ya. Kalau itu belum kasih apa? Kalau itu belum dicabut juga gimana? Seperti apa? Ya pelayan WHO. Seperti apa maksudnya pelayannya? Ya apa ya namanya pelayan kan WHO bilang A, B, B. Rekomendasinya kan ya memang kan mereka bersinergi kan, rekomendasi dijalankan gitu. Ingat tulisan bajunya dilihat ini. Oh di situ. Ini kan juga ada pidana. Kamu
soal konspirasi itu berarti nanti juga akan ditanggapi Pak ya dari pihak yang berbalik. Akan melihat memanggil orang dia atau mensuspend akun-akunnya. Ya sebatas satu hal yang normatif. Hari ini tadi kan Jering udah diambil keterangan. Ada 3 poin mendasar yang sekiranya hasil keterangannya. Yang pertama memang postingan tersebut Jering memang yang memuat. Kemudian yang poin kedua, bahwasanya maksud dari postingan itu Jering menggugah ID selaku organisasi profesional kedokteran untuk mengambil tindakan atas ketidakadilan kepada rakyat, di mana rapid test sebagai syarat untuk layanan ke rumah sakit. Nah, kemudian poin yang ketiga, di situ terkait dengan dari beberapa postingan yang cukup banyak itu, yang tanggal 16 Juni, di situ kan ada emot babi, gambar babi, ikon babi. Nah, di situ dijelaskan sama Jerry bahwasannya pada saat dia memposting itu dia sedang makan babi guling. Karena kan kita pertanyakan semua, termasuk postingan, termasuk emot yang ada di situ. Karena beberapa postingan yang lainnya yang dia pernah lakukan itu tidak ada juga yang emot seperti itu. Nah, kira-kira seperti itulah. Pak, kalau terkait dengan kata kacungnya yang dipermasalahkan oleh ID itu seperti apa, Pak? Kalau dari menurut Jering kan itu adalah kritikan. Ya, dia sama juga. Itu salah satu untuk poinnya kan di situ. Poinnya itu yang tadi yang kita jelaskan hal yang seperti itu. Sebenarnya ada berapa status atau postingan yang dilaporkan ini ke Polda Bali terkait laporan postingannya juga itu? 1, karena kan 1 cukup banyak, di situ kan ada komen-komennya juga beberapa yang dilakukan oleh Jering juga di situ. Seperti itu. Pak, kemarin sebelumnya sudah memeriksa dari ID dan juga ahli bahasa, itu hasilnya bagaimana? Ya, sementara dari keterangan ahli bahasa memang ada satu unsur yang kira-kira sebagaimana mencemarkan nama baik dari ahli bahasa, karena poinnya kan di situ. Terkait dengan postingan-postingan itu kita tetap berpedoman kepada ahli bahasa. Jadi itu bisa membawa Jering sebagai tersangka, Pak? Ya, sementara nanti kan kita gelar lagi, Mas. Kan kita sudah dia memberikan satu keterangan.